Puji Tuhan, mari pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya, saya memberi tema firman Tuhan pagi hari ini, transformasi Manasye. Transformasi Manasye. Ya, mari kita akan baca pembacaan Alkitab kita, nas kita di dalam 2 Tawarikh pasal 33. Ini cukup panjang, ayat 1 sampai 20. Tapi tidak mengapa kita baca supaya kita ada pemahaman yang utuh ya dengan firman Tuhan pagi hari ini. Kitab 2 Tawarikh pasal 33 ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Mari silakan dibacakan. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya." Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, "Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, Aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan dan peraturan." Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah, sampai dekat pintu gerbang ikan mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya dan ucapan-ucapan para pelihat yang telah berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel,
Sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan, serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Kemudian Manasya mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Ya, puji nama Tuhan. Kita mendengar cerita tentang Manasye, Raja Yehuda. Dia menjadi raja pada usia yang masih sangat muda, berusia 12 tahun. Tetapi dalam nas pembacaan kita di sana disebut Manasye memulai hidupnya ya sebagai raja dengan sangat jahat, sangat jahat. Ya, begitu banyak kejahatan yang dicatat dalam nas yang sudah kita baca. Ya, dia sangat menyakiti hati Tuhan. Tapi anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan kepada Manasye. Manasye mengalami yang namanya transformasi. Dia mengalami perubahan yang luar biasa. Ya, mengalami keubahan. Ya, hidupnya dia berubah menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, mengalami perubahan secara mendasar, fundamental, perubahan ekstrim, berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dari seorang yang hidupnya sangat jahat, menyembah berhala, ya, bahkan bait Allah dipakai untuk tempat mesbah-mesbah berhala, bahkan anaknya dipersembahkan sebagai korban kepada berhala. Teganya ya, anaknya dikorbankan. Ya, coba. Ya, semua kejahatan dia perbuat, hidup dalam kejahatan. Tapi pada akhirnya dia berubah. Ya, dia hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, ini suatu anugerah yang besar. Seorang yang sangat jahat, terlalu jahat. Bahkan dalam nas yang kita baca, tidak ada bangsa-bangsa kafir yang dipunahkan Tuhan. Tidak berbuat seperti itu. Tapi itu yang diperbuat oleh Manasye bersama Israel. Orang-orang kafir saja yang berbuat jahat dipunahkan Tuhan. Sekarang kejahatan Manasye bersama Israel lebih jahat daripada itu. Coba, apa tidak dipunahkan Tuhan? Ya, bersyukur Tuhan berkemurahan. Ya, dia masih dapat kesempatan untuk berubah, untuk bertobat. Bersyukur dia masih bisa sadar. Ya, dia mengalami suatu keubahan hidup, transformasi ya yang luar biasa. Mari kita belajar dari kesalahan-kesalahan Manasye. Ya, kita lihat ya perbuatan jahat, kesalahan Manasye. Yang pertama dikatakan ayat yang ketiga. Ya, saya bacakan ayat 3. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Yang diperbuat Manasye yang pertama adalah berlawanan dengan apa yang dicontohkan oleh Hizkia ayahnya. Ya, Raja Hizkia ya membangun untuk beribadah kepada Tuhan, tapi Manasye apa? Dirobohkan. Ya, apa yang dirobohkan, berhala-berhala yang dirobohkan oleh Hizkia anaknya dibangun kembali oleh Manasye. Sungguh sangat bertolak belakang. Ya, kita lihat di sini. Hizkia sebagai seorang ayah sudah mendidik dia dengan baik, mendidik dengan teladan. Dengarkan, didikan yang baik dan tepat adalah didikan yang disertai dengan teladan. Ya, mesbah-mesbah berhala dirobohkan oleh Hizkia. Wah, itu satu teladan rohani, satu teladan peribadatan yang baik. Ya, coba dididik dengan baik dalam kerohanian. Ya, coba. Ya, ini didikan yang sangat baik, didikan dengan teladan. Tapi apa yang dilakukan oleh Manasye? Oh, bertolak belakang, tidak menuruti didikan daripada orang tua yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Ya, memberikan teladan rohani yang baik.
Ya, kita anak-anak muda harus perhatikan baik. Kalau engkau dididik di dalam Tuhan, apalagi didikan orang tuamu, didikan rohani, memberikan teladan rohani yang baik, memberikan teladan rohani di dalam beribadah, memberikan teladan rohani di dalam mengasihi Tuhan. Ya, engkau harus turuti itu. Ya, tapi sayang tidak semua anak-anak itu mau dididik ya dengan baik secara rohani. Ya. Nah, kebinasaan yang menanti. Ya, banyak juga ya anak-anak, ya jangankan anak-anak jemaat yang hidup rohani, anak-anak hamba Tuhan juga banyak yang nak nuruti didikan orang tua, teladan orang tua. Ya. Tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya kebinasaan. Kebinasaan. Ya. Timotius, seorang anak muda ya, yang dididik oleh orang tuanya dengan baik, neneknya, ibunya, itu dicatat dalam 2 Timotius 1 ayat 5 ya. Di sana ada neneknya namanya Lois, ibunya namanya Eunike ya, mendidik Timotius di dalam iman, dan Timotius sungguh-sungguh menjadi ya seorang muda yang takut akan Tuhan. Mari kita para orang tua ya, biar kita mendidik anak-anak kita dalam kerohanian, terlebih terutama mendidik bukan hanya dengan kata-kata, tapi mendidik dengan teladan. Ya, mendidik dengan teladan. Ya. Nah, itu yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kita lihat teladan daripada Manase, belajar dari kesalahan Manase. Ya, sudah dididik dengan baik di dalam iman, dididik dengan baik dalam rohani, dalam beribadah. Berhala-berhala dirubuhkan, didirikan lagi sama dia. Sungguh memberontak kepada orang tua, memberontak kepada Tuhan. Ya. Nah, kemudian kita lihat lebih lanjut, ya, perbuatan Manase yang sangat-sangat jahat. Ya, itu dicatat ayat yang ke-9. Coba baca ayat yang ke-9. Ya, 2 Tawarikh 33 ayat yang ke-9. Tetapi Manasya menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Manase membawa Israel ya berbuat jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang dipunahkan Tuhan. Wah, ini kejahatan luar biasa. Sangat luar biasa kejahatan ini. Ya. Sangat mengerikan. Manase menyesatkan rakyat. Manase menghasut rakyat, menghasut Yehuda untuk meninggalkan Tuhan, menghasut Yehuda untuk berbuat jahat. Ya, kejahatannya lebih daripada bangsa-bangsa kafir yang sudah dipunahkan Allah. Ya, mari kita hati-hati. Ya, zaman sekarang ini zaman ya hasut menghasut. Ya, ajak mengajak, memberontak. Ya, coba. Ini Manase dan Israel, ini umat Tuhan. Ya, umat Tuhan, pilihan Tuhan. Orang Kristen sekarang juga banyak ikut dengan ya model-model begitu, dihasut ya untuk melawan Tuhan. Ya. Nah, paling jahat ini Manase, paling jahat. Sangat jahat. Ya. Rasul Paulus juga bukan orang baik. Rasul Paulus mengatakan, saya orang paling jahat, paling berdosa, tapi dia mendapat kemurahan Tuhan. Ya. Manase orang paling jahat, tapi dia juga mendapat kemurahan Tuhan. Ya. Menghasut orang untuk menjauh dari Tuhan, menghasut orang, membawa orang untuk meninggalkan Tuhan. Nah, kita harus hati-hati. Ya. Ini yang terjadi kepada Manase, luar biasa. Ya, kita lihat dulu dosa-dosa Manase. Kita belajar. Ya, jangan kita ikuti, jangan kita turuti. Kita lihat lebih lanjut. Ya, perbuatan Manase yang sangat jahat. Coba baca 2 Tawarikh 33 ayat 4 sampai 5. 2 Tawarikh 33 ayat 4 sampai 5. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan.
Iya. Jadi Manase mendirikan mezbah di mana? Mezbah berhala didirikan di mana? Dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan dialihfungsikan untuk tempat penyembahan berhala. Manase mendirikan mezbah di rumah Tuhan. Ya. Ayat 5. Ia mendirikan juga mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Di pelataran, di halaman bait Allah didirikan juga mezbah untuk berhala. Rumah Tuhan dialihfungsikan. Wah, begitu jahat ini Manase, luar biasa, sangat luar biasa. Ya. Nah, ini bait Allah, rumah Tuhan dialihfungsikan. Apa ini bait Allah? Apa ini rumah Allah? Perhatikan, bait Allah, rumah Allah adalah hidup kita, kata Tuhan. Ya, bait Allah, rumah Allah adalah kehidupan kita. Hidup kita rumah Allah, bait Roh Kudus. Ya, sebagai rumah doa, rumah untuk tempat beribadah, rumah untuk hidup kita dibawa untuk beribadah kepada Tuhan. Rumah Allah untuk hidup kita bawa melayani Tuhan. Rumah Allah hidup kita bawa untuk menyembah Tuhan. Ya, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tapi dialihfungsikan, digunakan dengan cara yang salah. Jangan kita gunakan hidup kita dengan cara yang salah. Dialihfungsikan kehidupan kita, tubuh kita, ya, menjadi rumah berhala, menjadi sarang penyamun. Ya, di dalam Injil Markus pasal 11, Yesus menyucikan bait Allah. Ya, karena bait Allah disalahgunakan, dialihfungsikan. Ya. Apa yang Tuhan temukan di dalam bait Allah? Apa yang Tuhan temukan? Digunakan untuk apa bait Allah itu? Coba kita lihat yang pertama. Markus pasal 11. Markus pasal 11. Ayat 15. Markus 11 ayat 15. Ya, kita tidak usah baca secara keseluruhan. Kita semua sudah tahu ceritanya ya. Kita baca beberapa poin. Bait Allah itu harusnya seperti apa dan digunakan jadi apa, dialihfungsikan. Coba baca ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Terus? Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Iya, bait Allah yang pertama disalahgunakan menjadi apa? Menjadi tempat berjualan. Menjadi tempat berjualan. Harusnya di dalam bait Allah itu orang-orang sibuk beribadah, orang-orang sibuk berdoa, orang-orang sibuk melayani, orang-orang sibuk mempersembahkan korban. Itu di dalam bait Allah. Tapi sekarang kesibukan itu tidak ada. Yang ada apa? Orang-orang itu sibuk berjualan, jual beli. Ya, ada meja-meja penukar uang, ada bangku-bangku pedagang merpati. Itu yang ditemukan Tuhan. Ya, terima kasih. Ya. Nah, ini yang ditemukan Tuhan. Apa artinya? Jadi tempat berjualan. Tidak ada kesibukan rohani. Ya, bait Allah ini, hidup ini hanya digunakan untuk mencari keuntungan jasmani, keuntungan duniawi. Banyak orang Kristen yang hidupnya lupa beribadah, tidak membawa hidupnya, tidak membawa dirinya ke tempat ibadah, tidak membawa hidupnya untuk melayani, tidak membawa hidupnya untuk berdoa menyembah Tuhan. Sibuk terus. Bait Allah hidup ini digunakan dengan kesibukan hanya untuk keuntungan jasmani, cuan terus, kan gitu kan, cari keuntungan terus, ya, bisnis terus. Bait Allah itu rumah doa. Bait Allah itu tempat melayani, tempat beribadah. Bait Allah itu hidup kita. Tapi Tuhan menemukan menjadi tempat berjualan. Orang kalau berjualan untuk apa? Berjualan untuk cari untung kan? Ya.
Penjualnya cari untung. Orang yang membeli juga kan untung. Apa yang dia butuhkan terpenuhi. Ya, untung. Bahkan kadang orang, saya untung belanja. Ya, di sana agak mahal. Saya beli di sini lebih murah. Untung saya. Nah, coba. Jadi baik penjual maupun pembeli sama-sama untung. Ya. Mari hidup kita ya jangan hanya terfokus saja untuk keuntungan-keuntungan daging, keuntungan-keuntungan lahir ya, hanya untuk itu terus. Ya, bait Allah jangan digunakan demikian. Ya. Bait Allah hidup kita harus ingat rumah doa. Ya, harus ingat ibadah, harus ingat pelayanan. Harus diingat, ya. Kalau kita tidak punya waktu lagi untuk ibadah karena sibuk dengan hal-hal dunia, itu artinya kita gunakan hidup kita hanya untuk keuntungan duniawi. Hanya itu saja. Ya. Ini bait Allah disalahgunakan, disalahfungsikan, seperti Manasye. Ya, di dalam rumah Tuhan dibuat mesbah. Ya, untuk berhala. Di pelataran juga dibuat mesbah untuk tentara langit, untuk berhala-berhala. Nah, ini yang ditemukan Tuhan di dalam bait Allah. Tuhan usir itu. Ya. Nah, yang kedua kita lihat bait Allah disalahgunakan untuk apa? Kita baca. Ya, Markus 11 ayat yang ke-17. Markus pasal 11 ayat yang ke-17. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Yesus menemukan bait Allah itu dijadikan sarang penyamun. Kalau tadi bait Allah digunakan untuk cari untung, berdagang, berjualan. Sekarang bait Allah itu Tuhan temukan disalah fungsikan menjadi sarang penyamun. Harusnya rumah doa, tapi sekarang jadi sarang penyamun. Ayo, ya, ini yang kedua, menjadi sarang penyamun. Perhatikan, hidup kita jangan kita jadikan sarang penyamun. Jangan gunakan hidup kita jadi sarang penyamun. Ya, apa itu sarang penyamun? Hidup yang menjadi sarang penyamun. Baca Yeremia pasal 7. Kitab Yeremia pasal yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-7. Ayat yang ke-9 sampai 11 lebih dulu. Yeremia 7 ayat 9 sampai 11. Masakan kamu mencuri, membunuh, kamu mencuri, kamu membunuh, terus berzina, kamu berzina dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, membakar korban kepada berhala, terus dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ya, itu kegiatan aktivitas yang diperbuat. Ayat yang ke-10. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku. Setelah semua dosa-dosa itu yang kita lakukan, sekarang kita datang berdiri di hadapan Tuhan. Terus di rumah yang atasnya namaku di dalam rumah Tuhan, bait Allah, terus sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang datang ke rumah Tuhan. Oh, kita selamat, kita sudah datang di rumah Tuhan, pasti kita selamat. Pulang dari itu kembali melakukan perbuatan-perbuatan keji. Nah, coba kembali hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa, padahal datang beribadah, padahal datang melayani. Ya, coba baca ayat yang ke-11, perhatikan. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Ini yang dinamakan sarang penyamun. Engkau di luar sana berbuat segala macam dosa kejahatan, datang beribadah, tidak bertobat. Ya, merasa aku selamat, datang beribadah. Setelah selesai beribadah, kembali lagi dalam hidup duniawi yang penuh dengan dosa. Ya,
Sudahkah rumahku yang atas namanya ku sebut menjadi sarang penyamun? Terus, Kalau aku sendiri melihatnya, demikianlah firman Tuhan. nah, ini sarang penyamun. Ya, bait Allah yang jadi sarang penyamun. Hidup di dalam dosa, hidup dalam kejahatan, ya, hidup duniawi. Datang beribadah, datang melayani, seperti tidak terjadi apa-apa. Aku selamat. Ya, seperti hidup itu tidak ada beban apa-apa, tidak tertuduh hatinya. Aku selamat, aku baik-baik saja. Sudahkah rumah Allah itu engkau jadikan sarang penyamun? Ini sarang penyamun. Iya. Bukannya sekedar menjadi untung, mencari untung, tapi menjadi sarang penyamun. Hidup yang beribadah, hidup yang melayani Tuhan, tapi tidak berubah. Tetap hidup dalam dosa. Ya. Merasa tidak apa-apa. Nah, itu ayat 9, mencuri, mengambil yang bukan haknya. Ya. Membunuh, hidup dalam kebencian, tidak ada pengampunan. Ya, apalagi ayat 9, berzina, hidup yang tidak kudus, hidup yang tidak suci. Ya, apalagi bersumpah palsu, hidup dalam kebohongan, hidup dalam kepalsuan. Ya, hidup dalam penyembahan berhala. Ya, menduakan Tuhan. Ya. Sesudah itu ayat 10, sesudah melakukan semua itu, datang kepada Tuhan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sambil merasa dirinya selamat. Oh, aku selamat, aku selamat. Ya, coba. Nah, merasa anak Tuhan. Ya, Tuhan katakan ini yang menjadi hidup yang menjadi sarang penyamun. Sarang penyamun. Ini suatu kejahatan di hadapan Tuhan. Ya, Manase melakukan itu. Ya. Nah, akibat menjadi sarang penyamun. Hidup yang menjadi sarang penyamun, akibatnya apa? Coba baca lebih lanjut dalam Yeremia pasal 7 tadi. Tadi kita baca sampai ayat yang ke-11. Kita baca sekarang ayat 13 sampai 15. Yeremia 7 ayat 13 sampai 15. Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga. Ya, kamu sudah menjadikan bait Allah hidupmu menjadi sarang penyamun. Terus. Demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu sekalipun terus-menerus. sudah ingatkan, Tuhan sudah bicara terus menerus diingatkan, tapi kamu tidak bertobat, kamu tidak berubah. Ya, coba terus. Dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu. Ayat 14. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Tuhan akan melakukan terhadap rumah itu seperti apa yang Tuhan lakukan di Silo. Terus. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku, seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Apa yang terjadi di Silo? Ya, di Silo, kalau saudara baca, itu ada Imam Eli bersama anak-anaknya, Hofni dan Pinehas. Ya, Hofni dan Pinehas ini anak dari Imam Eli. Ketika Israel mempersembahkan korban yang terbaik harusnya dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan, datang anak-anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas, bawa garpu yang besar, dicucukkan, ya, tidak usah kita baca ya supaya tidak terlalu lama panjang ya, dicucukkan kepada korban itu, diambil untuk dirinya. Apalagi yang dilakukan Hofni Pinehas? Hidup berzina di dalam rumah Tuhan. Ya, perempuan-perempuan yang melayani dalam rumah Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ini jadi sarang penyamun. Lalu apa yang terjadi kepada
Eli dan anak-anaknya di Silo. Ya, dipunahkan Tuhan, binasa. Bukan cuma anak-anaknya yang binasa, Imam Eli pun ikut binasa. Ya, coba. Ini akibatnya kalau rumah Tuhan dialihfungsikan, disalahgunakan. Mari kita harus jaga hidup kita. Ya, hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jangan disalahgunakan. Ya, jangan dijadikan sarang penyamun. Ya. Nah ini yang diperbuat Manasye, mengalihkan rumah Tuhan disalahgunakan, ya, dijadikan tempat penyembahan berhala. Nah selanjutnya kita lihat, ya, perbuatan Manasye selanjutnya. Yang keempat, perbuatan Manasye yang begitu jahat. Kita baca 2 Tawarikh 33 ayat yang ke-6. 2 Tawarikh 33 ayat yang ke-6. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya Wah, sebagai luar korban biasa. dalam api. Anak-anaknya dipersembahkan sebagai korban, dibakar ya dalam api. Terus Di Lebak Ben Hinnom, ia melakukan ramal, telaah dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. ya, di sini ya, si Manasye menjadikan anak-anaknya itu sebagai tumbal. Ya, ya, hidupnya sudah tidak menjadi rumah doa, rumah Allah tidak menjadi rumah doa, ya, dijadikan rumah berhala, ya, dijadikan sarang penyamun. Pada akhirnya anaknya dijadikan tumbal. Jadikan tumbal. Hati-hati, hidup kita kalau tidak menjadi rumah Allah, menjadi sarang penyamun, ya, kita bisa membuat anak-anak kita, keluarga kita, hidup kita jadi korban, jadi tumbal. Kita membuka celah kepada iblis untuk apa? Untuk ada akses mengganggu kehidupan kita, mengganggu keluarga kita, mengganggu bisnis kita, mengganggu usaha kita. Ya, ini Manasye, dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dibakar. Ini dia menjadikan tumbal secara aktif. Secara aktif dia serahkan, dibakar, dikorbankan. Ya. Tapi dalam kitab Yeremia ada juga korban tumbal secara pasif. Kalau ini memang dia bawa anaknya si Manasye. Coba baca Yeremia. Yeremia pasal 3. Yeremia 3 ayat 23 dan 24. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya. Ya, penyembahan berhala itu, iblis itu tipu daya dari setan. Terus, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan. Ya, keselamatan Israel. hanya dari Tuhan. Berhala itu tipu daya. Ya. Terus ayat 24 perhatikan. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita. Ya, berhala itu menelan apa yang ditelan, apa yang dimakan. Ini, apa yang jadi tumbal dimakan sama berhala. Ya, semua hasil jerih lelah nenek moyang kita. Terus dari masa muda kita, ya, kambing domba hartanya bisa jadi tumbal, ditelan, dimakan sama berhala. Terus, dan lembu-lembu mereka, terus anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka juga dimakan sama berhala. Dimakan sama berhala. Kalau Manasye, dia memberi tumbal secara aktif. Dia bawa anaknya, dipersembahkan. Tapi dalam Yeremia ini, Israel yang menyembah berhala, dia membuka pintu, memberikan akses kepada iblis. Untuk apa? Untuk mengambil, mengganggu kekayaannya, mengganggu harta bendanya, mengganggu keluarganya, mengganggu anak-anaknya. Coba, apa ndak ngeri itu? Iya. Coba lihat orang-orang dunia yang hidup dalam kejahatan, hidup dalam perzinahan, hidup dalam kenajisan.
Ya, iblis bisa masuk mengganggu. Ya, pekerjaannya tidak karu-karuan, anak-anaknya tidak karu-karuan. Ya. Ada akses yang dibuka. Memang dia tidak membawa anaknya secara aktif untuk dipersembahkan di atas mezbah kepada berhala, tidak. Tapi dia membuka pintu. Iblis ada akses, iblis mengganggu masuk di sana. Mari kita harus perhatikan cara kerja setan. Ya, kita harus perhatikan. Jangan kita buka celah kepada iblis. Jangan kita buka celah kepada setan. Ya, terlalu beresiko. Ya, terlalu beresiko. Ya. Zaman akhir mungkin engkau bilang, iya saya tidak hidup dalam penyembahan berhala, mempersembahkan. Ya, ada pegang opo-opo ini itu, tidak, mungkin tidak. Ya. Tapi zaman akhir dalam Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6 ini juga berhala. Coba baca Kolose 3 ayat 5 dan 6. Ini juga berhala. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, hidup yaitu dalam hidup duniawi, cara duniawi. Apa itu? percabulan, Hidup percabulan, terus kenajisan, hidup kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, ya, dan juga keserakahan, terus, yang sama dengan penyembahan berhala. ya, itu dalam terjemahan lain, ya, saudara bisa baca dalam terjemahan Inggris King James Version, ya, dalam bahasa asli juga, yang adalah penyembahan berhala. Jadi semua itu tadi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang adalah penyembahan berhala. Itu semua berhala zaman akhir. Terus, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Itu, ya, itu berhala. Engkau tidak pegang opo-opo, engkau tidak pegang jimat-jimat, engkau tidak pergi, ya, membakar-bakar kemenyan, tapi engkau hidup dalam keadaan duniawi seperti ini. Engkau sedang melakukan penyembahan berhala, penyembahan berhala, dan engkau sedang membuka akses kepada iblis untuk campur, untuk turut campur aktivitasmu, untuk turut campur pekerjaanmu, untuk turut campur keluargamu. Ya, ada akses buat setan, buat iblis di sana. Itu sebabnya mari kita harus perhatikan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Hiduplah dengan takut dan gentar akan Allah. Hiduplah dengan beribadah yang benar kepada Allah. Jangan sibuk terus hanya untuk duniawi saja. Cari cuan terus, keuntungan terus untuk duniawi saja. Ya. Jangan. Engkau harus tahu, hidupmu itu rumah Allah, milik Tuhan. Gunakan hidupmu bukan hanya untuk mencari kebutuhan jasmani. Gunakan hidupmu untuk beribadah. Gunakan hidupmu untuk melayani. Gunakan hidupmu sebagai rumah doa. Ya. Nah ini, jadi kita harus perhatikan. Mungkin engkau di hari-hari ini engkau merasa masalahmu begitu berat. Aduh, kok masalahku berat, keluargaku berat, pekerjaanku berat. Jangan-jangan iblis lagi masuk campur, ya, utak-atik, ganggu-ganggu. Karena apa? Karena engkau dalam penyembahan berhala secara rohani. Iya. Nah, ini kesempatan kita untuk kembali. Manasye pada akhirnya dia sadar. Tadi kita sudah baca, pada akhirnya dia sadar, dia kembali kepada Tuhan, walaupun hidupnya sudah sangat jahat. Kenapa saya berulang kali katakan sangat jahat, sangat jahat? Karena kehidupan Manasye dan Israel lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang dipunahkan Tuhan. Lebih jahat dari itu. Ya. Nah, kita lihat kemurahan Tuhan.
Tuhan masih berikan kepada Manasye. Demikian kepada kita semua. Kita belajar dari dosa-dosa kesalahan Manasye. Kalau engkau masih mendengar firman Tuhan, kalau saya dan saudara masih beribadah pagi hari ini, itu adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada Manasye, kepada kita semua untuk kembali dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu. Coba kita lihat kemurahan Tuhan untuk Manasye. Ya, kita lihat kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Manasye supaya bertobat. 2 Tawarikh, kita kembali ke nas kita. 2 Tawarikh 33 ayat yang ke-10. 2 Tawarikh 33 ayat 10. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Nah, ini kemurahan Tuhan yang pertama kepada Manasye. Apa itu? Tuhan masih datang berfirman, tapi Manasye tidak mau dengar, tetap tidak bertobat. Perhatikan, kalau saya dan saudara masih bisa mendengar firman Tuhan, kalau saya dan saudara masih bisa ditegur oleh Tuhan lewat firman-Nya, itu kemurahan Tuhan, itu anugerah Tuhan. Kalau saya dan saudara masih punya hidup, nafas hidup, bisa beribadah, bisa dengar firman, itu kemurahan Tuhan. Itu anugerah Tuhan, kesempatan bagi kita untuk bertobat, untuk menjadikan hidup kita berkenan kepada Tuhan, menjadi rumah Allah yang sesungguhnya. Itu. Tapi sayang, Manasye tidak menghiraukan firman Tuhan. Ya, dikatakan firman Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukan. Hati-hati. Ya. Kalau engkau tidak menghiraukan firman Tuhan, ya, dan ketika Tuhan sudah tidak mau berbicara lagi, nah kita harus hati-hati. Kalau Tuhan sudah tidak mau menegur, sudah tidak mau bicara, ya, wah bahaya, engkau akan terhilang, sungguh-sungguh terhilang. Jadi kalau kita masih bisa dengar firman, walaupun itu teguran, ya, itu anugerah Tuhan. Jangan engkau tidak hiraukan seperti Manasye. Manasye tidak menghiraukan firman Tuhan, tidak menghiraukan bahwa itu kesempatan anugerah Tuhan bagi hidupnya. Ya. Kita tahu, ya, Tuhan itu begitu berbelas kasihan. Tidak begitu orang berbuat dosa langsung dihukum. Tidak, Tuhan tidak seperti itu. Terkadang kita orang tua yang tidak sabaran, anak baru berbuat dosa, berbuat salah sedikit langsung, ya. Terkadang begitu kan kita, karena ada orang tua seperti itu. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan peringatkan, ya. Ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban, persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak. Hati Kain menjadi panas, menjadi marah. Dan Tuhan tahu Kain ini akan menjurus kepada perbuatan dosa yang lebih besar. Sehingga apa? Sehingga Tuhan datang tegur si Kain. Kalau Tuhan tidak tegur, Tuhan tidak adil. Iya kan? Tuhan tegur si Kain supaya jangan berbuat dosa. Ya. Tuhan tegur. Ya. Tapi apakah Kain menghiraukan? Tidak, Kain tidak menghiraukan. Ya, dalam Kejadian 4 ayat 7, ya, di sana dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ini kata Tuhan kepada Kain. Ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan peringatkan Kain. Tuhan peringatkan Kain. Tuhan bilang apa? Ada dosa sudah mengintip, sangat menggoda. Menggoda nafsumu, menggoda emosimu, menggoda dagingmu. Tapi engkau harus berkuasa. Apa artinya engkau harus berkuasa? Artinya Tuhan bilang, engkau mampu. Engkau harus bisa menguasai dagingmu. Ya, jangan engkau tergoda oleh daging, oleh hawa nafsumu, oleh emosimu. Bukan Kain tidak mampu menguasai diri. Tuhan bilang engkau harus berkuasa. Bukan Kain tidak punya kemampuan, bukan.
Tapi Kain membiarkan dirinya terseret dengan hawa nafsu, terseret dengan emosinya. Ya, mari kalau kita sedang emosi, sedang mengalami godaan-godaan dengan daging, bukan engkau tidak mampu, tapi engkau membiarkan dirimu terseret. Dan Tuhan peringatkan si Kain, tapi dia tidak menghiraukan. Kalau engkau tidak mendengarkan peringatan Tuhan, ya, seperti Manase, seperti Kain, engkau akan jatuh di dalam dosa. Ya. Nah, ini. Kemudian kita lihat lebih lanjut. Ya. Mengapa Tuhan berkemurahan harus menegur? Ya, karena Tuhan tidak mau binasa. Ya. Nah, Tuhan tidak mau Manase binasa, Tuhan tidak mau Kain binasa, Tuhan tidak mau kita binasa. Tidak ada Tuhan suka-suka membuat biar dia masuk neraka. Tidak. Tidak. Ya, coba kita baca. Di dalam Yehezkel pasal 33. Yehezkel 33 ayat 11. Kitab Yehezkel pasal 33 ayat yang ke-11. Yehezkel 33 ayat yang ke-11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, kepada kebinasaan orang berdosa. Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak suka. Siapa bilang Tuhan suka melihat orang binasa? Tidak. Itu sebabnya dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan tidak suka orang binasa. Tuhan mau selamat. Tuhan mau engkau selamat. Tuhan mau kita semua selamat. Terus, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Tuhan mau supaya bertobat, supaya hidup, supaya selamat. Itu maunya Tuhan. Makanya ditegur. Terus, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Bertobat supaya kamu tidak binasa. Tuhan ulangi dua kali. Bertobatlah hidupmu dari kejahatan. Coba lihat, Tuhan kasih peringatan. Bertobat. Jangan kita tidak hiraukan. Jangan. Ya, jangan kita tidak hiraukan. Masa engkau mau mati, hai kaum Israel? Coba, jadi orang binasa bukan Tuhan, bukan maunya Tuhan, ya, bukan pilihan Tuhan, pilihan dia sendiri. Pilihan dia sendiri, mau dia sendiri. Ya. Nah, ini kemurahan Tuhan yang pertama kepada Manase. Tuhan masih berfirman, Tuhan masih menegur. Ya, ingat firman Tuhan itu, teguran Tuhan itu kemurahan supaya bertobat. Manase tidak menghiraukan. Kita lihat yang terakhir. Ya, terakhir. Kemurahan Tuhan kepada Manase. Ya, supaya dia bertobat. Baca nas kita, kembali ke nas dalam 2 Tawarikh 33. Ayat yang ke-11, 2 Tawarikh 33 ayat 11. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasya dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Nah, ini pengalaman tidak enak, pengalaman pahit, pengalaman menyakitkan. Datang ya panglima tentara Raja Asyur mengalahkan Manase, menangkap dia dan membelenggu dia, mengikat dia, dibawa dia sebagai tawanan, dibawa ke Babel, tertawan. Ya, kemurahan Tuhan. Musuh tidak membunuh dia. Kemurahan Tuhan, dia tidak mati. Kalau dia mati, binasa sudah. Binasa. Ini pun yang terjadi kepada Manase adalah anugerah Tuhan, adalah kemurahan Tuhan. Tuhan izinkan Manase mengalami keadaan terdesak, mengalami keadaan terjepit, mengalami keadaan tidak berdaya. Tuhan izinkan. Tidak berdaya, terbelenggu,
tertawan. Ya. Jadi pecundang, dikalahkan. Dibawa ke Babel. Coba. Ini pun kemurahan Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya Manasye bertobat. Terkadang ketika orang-orang yang jauh dari Tuhan, Tuhan tunggu nak kembali. Ketika orang yang menjadikan kehidupannya bukan rumah Allah yang sesungguhnya, Tuhan tunggu berubah, tidak berubah-berubah. Bisa datang seperti kepada Manasye. Tuhan izinkan hidupnya terjepit. Tuhan izinkan hidupnya tak berdaya, terbelenggu. Tuhan izinkan dia tidak bisa apa-apa, tertawan. Nah, coba. Ini kemurahan Tuhan. Ya. Melalui pengalaman pahit, melalui kehidupan Manasye terancam, melalui kehidupan Manasye yang tertawan, terbelenggu, terdesak, terjepit, tidak ada jalan keluar, tidak berdaya. Akhirnya Manasye berseru kepada Tuhan. Ya, akhirnya dia berseru kepada Tuhan. Harusnya Manasye tidak perlu mengalami keadaan sesulit ini. Kalau dia bertobat waktu Tuhan datang dengan firman berbicara pertama kali. Tapi karena dia mengabaikan, ya, maka akhirnya terjadi yang ini. Dia tertawan. Baru kemudian Manasye merendahkan diri dan bertobat. Dia sadar. Dari kehidupan yang tadinya begitu jahat, bahkan sangat-sangat jahat, Tuhan masih berkemurahan. Datang dengan firman-Nya. Tuhan masih berkemurahan. Dia mengalami pengalaman pahit. Akhirnya dari kehidupan yang jahat tadi, dia menjadi bertobat. Coba baca 2 Tawarikh 33. 2 Tawarikh 33 ayat yang ke-12. 2 Tawarikh 33 ayat 12. Dalam keadaan yang terdesak ini, terdesak si Manasye, terjepit, terhimpit, terus ia berusaha menaklukkan hati Tuhan. Akhirnya dia datang kepada Tuhan, merendahkan diri, bermohon, melunakkan hati Tuhan. Terus ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah, nenek moyangnya. Dia sungguh-sungguh tersungkur merendahkan diri. Coba. Iya. Jadi mari, tidak kurang kemurahan Tuhan kepada saya dan saudara. Tidak kurang-kurang. Jangan engkau berkata, Tuhan, mana kemurahan-Mu? Tidak kurang-kurang kemurahan Tuhan kepada kita. Jangan kita sia-siakan, ya, firman Tuhan. Jangan kita sia-siakan setiap waktu. Jangan kita sia-siakan kesehatan kita. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan, ya, untuk beribadah, untuk berdoa, untuk melayani Tuhan. Ya. Untuk hidup berkenan kepada Tuhan, tidak hidup dalam penyembahan berhala, hidup duniawi dan sebagainya. Nah, ini kalau saudara baca selanjutnya ayatnya, luar biasa. Berubah, berhala-berhala yang didirikan tadi dirubuhkan sama dia. Coba, bait Allah kembali difungsikan sama dia. Ya, apa yang dia dirikan dalam mezbah untuk berhala, di pelataran di halaman bait Allah juga didirikan mezbah untuk tentara langit dan sebagainya. Dirobohkan sama dia. Kembali menyembah Tuhan, kembali beribadah dengan benar. Coba. Dia pada akhirnya sampai akhir hidupnya, sampai tuanya, ya, boleh hidup berkenan kepada Tuhan, ya, hidup baik dari kehidupan yang sangat berdosa. Hidup saya dan saudara, masa lalu kita, yang masa lalu saya terutama, ya, bukan orang baik, bukan, sama sekali bukan orang baik. Ya, istri saya jadi saksi, ya, saya orang sangat jahat juga. Ya, hanya anugerah Tuhan, ya, menggunakan hidup ini sebagai bait Allah melayani Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan selalu ada bagi kita semua. Gunakan dengan baik. Gunakan dengan baik. Puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Iya. Biar hidup kita boleh berubah. Iya.
Jangan buka akses. Jangan buka akses untuk kuasa kegelapan, untuk iblis. Karena ada berhala dalam hidup kita. Membuat mengganggu hidup kita, mengganggu keluarga kita, mengganggu pekerjaan kita, mengganggu usaha kita. Iya, kita harus kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan.